Silahkan. Apa nih bayangan Bapak Ibu ketika mendengar iklim pendidikan dan pendidikan iklim? Wah, ini ada banyak. Ada cuaca, ada panas. Oke, ada lingkungan belajar dari Ibu Maurensyah. Dari Pak Mirwan, sustainability. Terus dari Bu Herniati Badrun, lingkungan belajar. Terus dari Pak Sayuti, menyenangkan. Menyenangkan, oke. Dari Bu Endah, ada sekolah yang nyaman. Oke. Pak Yusuf, penting. Bu Afri, lingkungan sekolah. Bu Dini Nurbaiti, kondisi lingkungan belajar. Ini ada Bu Indriani Aprianti, awareness. Oke. Novita Handayani, lingkungan belajar yang kondusif dan nyaman. Oke. Nah, ini banyak banget pendapat tentang ini dari Pak Asep Tapip dari Aksi. Iklim pendidikan mengacu pada suasana atau lingkungan belajar yang diciptakan oleh berbagai elemen di dalam dan sekitar institusi pendidikan. Sedangkan pendidikan iklim adalah pendekatan pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pengetahuan, keterampilan peserta didik dalam memahami dan menghadapi perubahan iklim. Oke. Nah, Bapak Ibu, ini sudah banyak sekali pendapatnya yang masuk hari ini. Nah, kita akan lebih dalam lagi sekarang ya Bapak Ibu untuk apa nih tentang iklim pendidikan dan pendidikan iklim, dan sebenarnya apa sih yang bisa kita lakukan di sekolah dan juga dari lingkungan sekitar kita. Nah, mari kita sambut dulu narasumber yang pertama, ada Ibu Najila Shihab, sudah hadir di antara kita. Selamat pagi, Bu Ella. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nah, Bu Ella mungkin langsung aja nih Bu, terkait dengan yang tadi nih teman-teman guru kan sudah ada menyampaikan pendapatnya terkait iklim pendidikan dan pendidikan iklim. Nah, sebenarnya apa sih Bu tentang iklim pendidikan dan pendidikan iklim itu? Silakan Bu Ella. Waktu dan tempat dipersilakan. Iya, ini tuh sebetulnya dua konsep ya, makanya tadi jawabannya teman-teman juga ada yang berkait dengan iklim pendidikannya, jadi ngomongin lingkungan belajar gitu kan, ngomongin soal interaksi di dalam sekolah, ada soal menghormati keragaman dan sebagainya. Nah, tapi pendidikan iklim kita ngomong soal keberlanjutan, kita ngomong soal kondisi udara gitu ya tadi. Jadi memang di Temu Pendidik Nusantara kali ini Guru Belajar Foundation tuh berusaha ngegabungin dua konsep yang mungkin sebelumnya seolah-olah dilihat sebagai dua hal terpisah nih teman-teman. Ada iklim pendidikan, teman-teman tahu kalau di konsep transformasi sekolah, kita ngomong soal school climate, bahkan di assessment nasional kita ada assessment, ada survei juga tentang lingkungan belajar ya, itu salah satu yang di-assess, yang kita refleksikan adalah iklim pendidikan, dan tentu ini bukan cuma kayak suhu udara di sekolah gitu kan, tetapi bagaimana budaya, gimana suhu, apa banyak konflik kah gitu ya di antara pemangku-pemangku kepentingan di sekolah, apakah ada kekerasan dan sebagainya. Nah, tapi pada saat kita bicara pendidikan iklim, kita juga sebetulnya sedang bicara tentang apa yang terjadi bukan hanya pada tumbuh-tumbuhan, bukan hanya pada hewan, tetapi bukan hanya pada elemen-elemen alam di luar manusia, tetapi juga yang terjadi pada kita gitu ya, sebagai manusianya yang sedang mengajar dan yang sedang belajar. Nah, yang dicoba disampaikan lewat Temu Pendidik Nusantara, dan nanti saya yakin dalam percakapan-percakapan lanjutan ya, sesudah pembukaan ini juga, adalah bahwa dua hal ini berhubungan loh. Yang namanya iklim pendidikan, apa yang terjadi di sekolah, apa yang dialami guru. Misalnya guru-guru sekarang tuh stres karena kerjaannya menumpuk, hubungan antara satu guru dengan guru yang lain yang kolaboratif misalnya secara positif, atau guru yang mengalami kesulitan mengelola kelas, well-being-nya itu terdampak. Itu semua sebetulnya berkait juga dengan apa yang dipengaruhi oleh kondisi iklim, krisis iklim, yang juga tentu nggak
nggak terlepas dampaknya, bukan hanya membuat hewan-hewan jadi punah gitu ya, bukan cuma mengurangi keanekaragaman hayati, tetapi juga memengaruhi bagaimana kita melihat keanekaragaman dalam situasi kelas. Jadi kalau kita bicara iklim pendidikan dan pendidikan iklim, sebetulnya ada yang namanya nilai restoratif, hubungan saling menghormati antara manusia, antar alam di dalam lingkungan pendidikan, yang harmonis ini, yang adil, yang penuh empati, yang saling peduli, yang terus direfleksikan, itu yang jadi tujuan kita sama-sama. Karena tanpa itu, maka iklim pendidikannya nggak akan jadi sehat, kemudian pendidikan iklimnya juga nggak akan mencapai tujuan. Jadi saling berpengaruh dua arah nih. Iklim pendidikan memengaruhi kualitas pendidikan iklim, tetapi kualitas pendidikan iklim juga akan memengaruhi situasi iklim pendidikan. Kira-kira gitu gambaran awalnya. Oke, Bu Ella. Jadi emang hubungannya sebenarnya antara iklim pendidikan dan krisis iklim dengan iklim pendidikan itu sangat erat ya, karena bukan hanya terkait dengan lingkungan, tapi juga dari lingkungan itu tuh juga berpengaruh ke interaksi kita antar sesama guru, terus interaksi kita dengan lingkungan, dan juga proses-proses pembelajaran yang ada di kelas itu juga ya Bu Ella gitu. Iya, dan lingkungan itu, iklim itu terutama soal manusia kan. Ini yang kadang-kadang kita kalau ngomong krisis iklim tuh kebayangnya, apalagi kalau buat guru yang ngajar di jauh dari hutan misalnya, merasanya pendidikan iklim tuh nggak relevan, nggak dekat dengan kehidupan saya. Padahal buat yang di kota pun pendidikan iklim itu penting gitu ya. Buat manusia, semua manusia yang menghasilkan sampah, yaitu 100% dari kita gitu kan. Sampah dalam konteks apapun itu ya sangat memengaruhi iklim pendidikannya kayak apa. Teman-teman bayangin nggak, sampah itu ya bukan cuma isu pendidikan iklim, tapi juga isu iklim pendidikan. Bayangkan belajar di sebuah sekolah atau madrasah yang penuh sampah, apa nggak memengaruhi manusianya tuh. Bayangkan pengelolaan sampah yang baik itu apa nggak memengaruhi pola disiplin di dalam kelas. Semua yang makan kita, bahan makanan kita, apakah kita makan makanan dalam kemasan ataukah kita melestarikan pangan lokal, itu tuh memengaruhi iklim pendidikan, juga memengaruhi pendidikan iklim gitu ya. Milih yang lebih dekat, yang tumbuh di sekitar sekolah. Udara itu bukan cuma relevan buat yang nggak punya AC gitu, kepanasan, bukan cuma itu, tapi seberapa sering murid-murid kita sekarang mengeksplorasi keluar ruangan, itu juga bukan cuma memengaruhi pelajaran olahraga, tapi memengaruhi tumbuh kembangnya secara umum, proses belajarnya secara umum. Jadi nggak ada satupun dari kita sebetulnya yang nggak terpengaruh dengan kondisi iklim pendidikan maupun pendidikan iklim. Nah, tapi ini aja kan kadang-kadang masih jauh ya. Mungkin sebelum datang ke pembukaan TPN ini, nggak semua temen tuh yang mengajar di sekolah sekarang tuh memahami betapa dekatnya iklim pendidikan dan pendidikan iklim dengan pekerjaan kita sehari-hari. Kecuali mungkin ngajar sains atau project dengan tema lingkungan gitu. Oke. Nah, Bu Ella sebenarnya kalau ngelihat dari situ ya, tantangannya tuh apa aja sih Bu sebenarnya terkait dengan gimana kita bisa menciptakan iklim pendidikan yang juga mendukung pendidikan iklim ini gitu. Iya, pertama tantangannya, dan ini sebetulnya dalam semua hal, kalau di Guru Belajar Foundation, kalau di antara teman-teman guru kan kita tahu ya bahwa tujuan pendidikan itu akan sangat amat memengaruhi bagaimana kita melakukan pendidikan gitu kan. Kalau tujuannya ujian, maka bagaimana kita melakukan pendidikan adalah berlatih buat ujian gitu ya. Nah, jadi kalau kita ngomong iklim pendidikan dan pendidikan iklim, ini harus dilihat sebagai cita-cita yang memang layak diperjuangkan nih oleh kita semua. Apakah teman-teman memilih jadi guru dengan keyakinan bahwa iklim pendidikan yang tadi saling berempati, saling berefleksi itu jadi tujuan utama dari profesi ini? Kalau saya sih jawabannya iya banget. Kenapa? Karena iklim pendidikan akan sangat memengaruhi suasana belajar di dalam kelas dan suasana yang
kemudian dipraktekkan dan dibawa anak keluar kelas, ke rumah dan ke masa depannya gitu ya. Kalau iklimnya itu reflektif, restoratif, kolaboratif, empatetik, dan sebagainya, begitulah cara anak belajar di sekolah, di madrasah, maka itu pula yang akan dibawa dia sampai masa dewasa dalam interaksinya dia dengan semua orang lain gitu ya, bukan cuma gurunya atau sesama murid. Nah, mudah-mudahan teman-teman juga bisa menjawab dengan lantang bahwa ya iklim pendidikan yang baik, yang sehat, yang positif itu tujuan kita. Nah, pendidikan iklim, apakah menyelesaikan krisis iklim itu juga jadi tujuan pendidikan? Nah, nggak semua orang akan jawab ya, tapi harapan saya siapapun yang hadir di pembukaan TPN ini dan akan terlibat ke kegiatan-kegiatan TPN sampai puncaknya nanti, itu bisa dengan lantang bilang bahwa ya salah satu tujuan terpenting dari pendidikan sekarang adalah jadi fondasi untuk membangun kesadaran bahwa iklim ini dalam krisis, bahwa penyebabnya adalah manusia gitu ya, maka yang harus menyelesaikan masalahnya juga manusia, termasuk bukan hanya kita yang orang dewasa, tapi terutama anak-anak yang generasi masa depan yang akan berhadapan dengan krisis iklim yang makin besar lagi. Jadi mereka nggak cuma punya perspektif bahwa dia akan jadi korban, tapi justru mereka akan jadi agen perubahan yang berdaya untuk kemudian dengan bekal pendidikan iklimnya bisa menyelesaikan masalah-masalah iklim. Gimana murid yang paham tentang jejak karbon, bayangin teman-teman, pasti dia akan memilih lebih ramah lingkungan. Kenapa? Karena pendidikan itu bukan cuma responsif terhadap isu, tetapi juga harus proaktif terhadap isu. Nah, kalau pendidikan tujuannya itu proaktif, maka kita sebagai pendidik harus sadar betul bahwa masalah iklim ini akan jadi salah satu masalah terbesar, kalau bukan satu-satunya masalah terbesar sebetulnya yang harus dipecahkan oleh generasi sesudah kita dalam puluhan tahun mendatang. Nah, poin kedua yang juga penting banget, Ibu dan Bapak, yang namanya menyelesaikan isu pendidikan krisis iklim, itu membutuhkan kemampuan berpikir. Kemampuan berpikir kritis pada saat melihat informasi, membandingkan data, kemampuan berpikir kreatif pada saat mencari solusi, kemampuan berpikir sistemik pada saat melihat kaitan antara krisis yang kita alami sekarang dengan misalnya penjajahan atau perang dunia kedua sekian puluh tahun yang lalu, kaitan antara apa yang terjadi di sekolah dengan apa yang terjadi di dunia ekonomi, dengan lapangan pekerjaan, dengan pemangku kepentingan, apa yang dilakukan pemerintah, apa yang dilakukan korporasi, itu semua kemampuan berpikir tingkat tinggi gitu ya, yang membutuhkan proses pembelajaran yang mendalam dan nggak bisa tiba-tiba, itu butuh proses panjang dan sekolah kita dapat amanah bersama anak-anak ini belasan tahun adalah waktu untuk menumbuhkan semua pemahaman dan kompetensi itu. Oke, berarti memang untuk iklim pendidikan dan pendidikan iklim itu butuh kemampuan berpikir sistem yang lintas sektor dan lintas mangkuk kepentingan juga ya Bu, dan juga itu tuh membutuhkan aksi yang kolektif juga ya sebenarnya untuk bisa mewujudkan hal tersebut gitu. Iya, karena kalau gini ya, kalau iklim pendidikan itu cuma jadi tanggung jawab satu orang. Misalnya nih ya, ada guru stres. Terus dibilang, itu karena kamu aja lemah gitu. Bayangin seolah-olah tuh ini tuh masalah satu orang gitu. Padahal untuk bisa menyelesaikan masalahnya, kita butuh semua orang berubah gitu kan. Bukan cuma salah satu pihak yang jadi lebih reflektif, salah satu pihak yang jadi lebih lantang bersuara dan sebagainya, tetapi memang butuh semua pemangku kepentingannya, ya kepala sekolah, ya orang tua, ya guru, ya muridnya juga berubah. Untuk pendidikan iklim pun itu ya butuh kapasitas kolektif. Mau saya setiap hari bawa tumbler buang sampah di tempatnya, kalau pemerintah nggak ngapa-ngapain, kalau korporasi nggak ngapa-ngapain gitu ya, pada akhirnya masalah iklimnya
terlalu besar krisisnya untuk cuma diselesaikan oleh satu orang. Nah, jadi benang merah iklim pendidikan dan pendidikan iklim ini sebetulnya pentingnya kapasitas dan pemecahan masalah secara kolektif itu sih. Kita nggak pernah lihat bahwa ini cuma tentang orang per orang yang yang kebebanan dengan tugas yang banyak gitu ya, yang merasa nggak berdaya, yang harus menyelesaikan masalah-masalah lingkungan, tetapi gimana kita membangun ekosistem, dan ekosistem ini lagi-lagi bukan cuma urusan sains gitu ya, kan kita sering kali bicara ekosistem, itu seolah-olah cuma guru IPA aja gitu yang bicara ekosistem. Kalau di Guru Belajar Foundation kan kita selalu bilang ekosistem itu ya tentang apa yang terjadi di lingkungan pendidikan juga. Nah, benang merahnya tuh sebetulnya itu antara iklim pendidikan dan pendidikan iklim. Berarti memang sangat butuh untuk bisa kolaboratif lintas sektor juga ya, Bapak Ibu semua. Nah, mungkin apa nih Bu langkah yang bisa dilakukan oleh teman-teman guru dan juga mungkin kepala sekolah gitu ya, karena kan kalau selain guru itu di kelas, kepala sekolah mungkin bisa lingkupnya lebih besar di sekolah gitu. Nah, itu tuh apa yang bisa langsung dilakukan untuk mewujudkan iklim pendidikan dan juga mendukung pendidikan iklim. Saya yakin nanti kepala sekolah yang akan berbagi gitu ya, guru dan murid itu akan menunjukkan bahwa pemimpin sekolah itu tugas utamanya tentu meneladankan, mendorong budaya sekolah yang mendukung gitu kan. Karena budaya itu kita percaya sangat ditentukan oleh sebetulnya kualitas kepemimpinan, sangat ditentukan oleh keteladanan praktek dari pemimpinnya. Nah, guru itu kan fasilitator untuk pada akhirnya membuat murid-murid ini jadi aktor-aktor yang mampu menyelesaikan masalah. Nah, jadi guru memfasilitasi apa sih? Yang pertama tentu memfasilitasi pemahaman. Apa sih iklim pendidikan? Apa pendidikan iklim? Kenapa harus jadi prioritas? Kenapa ini bukan sekedar beban tambahan di kurikulum, tetapi jadi inti dari kurikulum. Nah, ini tentu kepala sekolah juga harus mendukung, karena kalau enggak, nanti pada akhirnya iklim pendidikan nih cuma dianggap sambilan, pendidikan iklim itu juga nggak terintegrasi di pembelajaran sehari-hari. Nah, guru juga perlu ngasih kesempatan sebanyak mungkin agar murid-murid itu nggak ada kesenjangan pengetahuan. Ada yang udah punya pengalaman cukup banyak soal ini, ada yang belum. Guru yang memfasilitasi pembelajaran berbasis proyek itu akan kasih kesempatan yang jauh lebih banyak ke murid-muridnya untuk kemudian menyelesaikan masalah, merasa berdaya, jadi percaya diri gitu ya, untuk kemudian juga melihat bahwa krisis iklim ini sesuatu yang bisa diselesaikan sama-sama. Nah, jadi proses fasilitasinya, proses kolaborasinya itu memang penting terjadi setiap hari, dan sekali lagi mudah-mudahan hari ini jadi awal komitmennya teman-teman. Kenapa? Karena pembukaan TPN ini tujuannya adalah menselaraskan visi tadi gitu ya, antar kita semua. Kemudian hari ini teman-teman akan dapat inspirasi praktek-praktek baik mungkin dari sebagian sekolah, sebagian madrasah yang pimpinan sekolah, guru dan murid yang sudah ada langkah-langkah maju gitu ya, sudah beberapa langkah di depan mungkin dibandingkan yang lain. Nah, tapi harapannya tentu bukan soal perlombaan siapa yang udah duluan, siapa yang udah mempraktekkan, tapi inspirasi ini bisa kemudian dibawa balik ke sekolah masing-masing, ke madrasah masing-masing, pesantren masing-masing, dimanapun setting kita mengajar, dan melihat hal-hal baik yang sudah kita lakukan apa, mungkin banyak saya yakin, tapi kurang konsisten, kurang jadi prioritas dan sebagainya. Dan ini yang kemudian kita narasikan bersama gitu ya, ini yang kemudian kita kumpulkan terus praktek baiknya sepanjang perjalanan Temu Pendidik Nusantara ke-12 ini, dan nanti kita rayakan sama-sama di Temu Pendidik Nusantara, baik di kota maupun kabupaten masing-masing ataupun di puncaknya nanti. Oke, terima kasih Bu Ella. Nah,
Mungkin ini dari penyampaian Bu Ella yang tadi disampaikan, dari rekan-rekan guru yang hadir udah ada banyak pertanyaan nih. Boleh aku mau membacakan satu pertanyaan dulu yang sudah dituliskan. Nanti aku akan buka kesempatan juga gitu ya untuk Bapak Ibu bisa bertanya secara langsung. Ini pertanyaan pertama ada dari YouTube. Bagaimana dari Bu Dini Nurbaiti nih Bu Ella. Bagaimana cara melibatkan bagaimana cara sekolah melibatkan orang tua dalam program pendidikan lingkungan gitu. Iya, yang pertama salah satu kesenjangan pengetahuan dalam pendidikan iklim ini memang adanya di orang tua, Ibu dan Bapak. Jadi kalau orang tua kelihatannya sekarang belum terlalu peduli gitu ya, ibu-ibu merasanya bahwa iklim mah itu urusannya orang-orang yang jago sains gitu ya, itu terjadinya di hutan sana, kalau di desa saya sih nggak ada isu iklim dan sebagainya. Itu adalah bentuk ketidaktahuan yang kemudian muncul sebagai ketidakpedulian. Jadi yang pertama kali harus dilakukan adalah memang memberikan informasinya gitu ya. Nah tentu ini nggak bisa kita lakukan kalau kompetensi diri kita sendiri sebagai guru, pemahaman kita sendiri tentang krisis iklim itu juga masih rendah. Jadi PR pertamanya belajar sebanyak-banyaknya tentang krisis iklim juga. Jangan bilang itu nggak ada hubungannya sama saya, apalagi ada juga yang bilang memang dari dulu panas kok, memang dari dulu, misalnya saya masih ketemu guru nih ya Pak Aziz yang bilangnya kayak dari dulu kan memang hewan-hewan itu udah punah, dinosaurus juga punah. Yang terjadi tingkat kepunahan selama 10 tahun terakhir itu jauh lebih banyak dibanding jutaan tahun usia bumi. Bayangkan, jadi ini tuh dibilang krisis tuh karena memang gawat daruratnya udah luar biasa. Nah itu, tapi pemahaman kita tentang kegawat daruratan, pemahaman kita tentang penyebabnya apa dan sebagainya itu harus utuh sebelum kita bisa memberikan pengetahuan itu ke orang tua. Nah, yang kedua yang seringkali efektif dan saya yakin nanti juga akan banyak yang berbagi cerita tentang ini adalah membuat pelajaran di sekolah itu memang menggunakan studi kasus lokal. Jadi kalau ada banjir, ada polusi di sekitar gitu ya, materi buat murid-murid itu juga akan jadi lebih relevan, lebih mudah difahami, anak-anak juga lebih bersemangat mengerjakan proyek itu. Tapi pada saat orang tua melihat bahwa anak-anaknya dia juga melakukan upaya itu juga membuat isu-isu pendidikan iklim ini lebih dekat dengan kehidupan mereka. Dan mereka akan semakin percaya pada kekuatan pendidikan gitu ya, untuk kemudian bisa memengaruhi perilaku sehari-hari yang bukan hanya berkait dengan mungkin definisi akademik yang konvensional gitu ya, tapi betul-betul sesuatu yang dipraktekkan. Nah, yang ketiga memang yang juga penting itu bukan cuma sekedar melihat upaya perbaikan iklim pendidikan dan pendidikan iklim ini sebagai materi pelajaran, tapi memang ada kebiasaan-kebiasaan, rutinitas di sekolah soal gimana menggunakan bahan bangunan yang lebih ramah lingkungan, mengurangi plastik, mengelola sampah, hemat air dan sebagainya yang kita biasakan jadi bagian dari kesepakatan di kelas. Nah, kalau perilaku itu rutin dibiasakan di sekolah, murid-murid terbiasa, maka tentu itu juga dibawa ke rumah gitu ya. Mereka yang akan jadi pengingat buat orang tuanya, dan orang tuanya juga akan mentransfer kompetensi-kompetensi, anaknya akan mentransfer kompetensi-kompetensi yang ditumbuhkan ke sekolah ke rumah, dan otomatis praktek-praktek orang tuanya juga akan berubah. Jadi memang ada tahap pengetahuan, ada tahap menyelesaikan masalahnya dalam skala kecil, kemudian yang ketiga memang membangun kebiasaan-kebiasaan ini secara rutin. Oke, berarti memang tahapan tadi ada 3, pengetahuan, kemudian mempraktekkan secara bertahap gitu ya Bu, dan juga nanti baru melibatkan orang tuanya tersebut. Nah, memang ini juga masih kita perlu belajar bareng-bareng nih ya Bapak Ibu terkait dengan iklim pendidikan dan pendidikan iklim ini, karena memang masih banyak nih ternyata
yang perlu kita pelajari untuk bisa melihat secara keseluruhan nih dan apa yang bisa kita lakukan ke depannya. Nah, selanjutnya mungkin aku mau memberikan kesempatan nih ke Bapak Ibu, silahkan ada yang mau bertanya langsung bisa raise hand terlebih dahulu. Bapak Ibu silahkan.